Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara setelah mendengar kata-kata wanita bertopeng itu, sementara Luo Huanxian lebih bingung tentang hubungan antara kedua orang itu, dan wanita bertopeng itu tidak banyak bicara. 3 orang seperti ini, 2 orang di depan, seorang wanita di belakang, bersama-sama ke barat berani pergi. Namun, seluruh benua dan wilayah Laut Timur penuh dengan keributan karena gerbang Tianshui memadamkan aliansi, terutama beberapa gerbang Tianshui di jantung suci Laut Cina Timur sangat bersemangat, dan mereka dicari untuk aliansi yang tersebar. Dalam waktu kurang dari 3 hari, orang-orang dari 36 prefektur mengirim orang ke Tianshuimen untuk memberi selamat dan memberkati. Ini membawa kecemerlangan Tianshuimen kembali ke puncaknya lagi. Tapi Lin Tian telah datang ke hutan terpencil dan duduk di tepi tebing. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Orang dari rumah sisian ini akan keluar setiap 10 hari, dan kemudian kamu bisa melihat mereka. Dijelaskan Lo. Lin Tian bertanya-tanya, kalian 5 rumah abadi, apakah kamu bahkan tidak tahu di mana sisi lain? Meskipun 5 rumah abadi kami bertanggung jawab atas daratan bersama-sama, kami tidak saling menyerang dan waspada satu sama lain, jadi tujuannya adalah untuk mencegah rumah abadi lainnya menyusup ke rumah abadi lainnya. Luo Huanxian berkata dengan senyum malu. Lin Tian mencari batu dan berbaring, tetapi wanita bertopeng itu tidak mengerti, kamu datang ke tempat terpencil ini untuk menemukan rumah sisian? Ya, pertanyaan. Bukankah kamu pergi ke gerbang hantu? Wanita bertopeng itu masih bingung, dan Lin Tian berkata, lihat, tapi kita harus menyelesaikan masalah rumah sisian. Apa itu? Lin Tian memejamkan mata dan berkata sambil tersenyum, ini masalah pribadi saya, ini tidak ada hubungannya dengan Cao Guimen, jadi Anda tidak perlu tahu. Anda. Wanita bertopeng itu terdiam sekaligus, sementara Luo Huanxian berpikir dalam hati, apa yang Lin dilakukan untuk menemukan gerbang hantu? Namun, saat ini Lin Tian menerima gambar dari ibu mertua hantu, dan Lin Tian memeriksanya satu persatu. Ternyata beberapa hari yang lalu, ada sebuah gunung bernama Gunung Hantu di Jiuyogui yang penuh dengan roh. Di antara mereka, jiwa-jiwa yang hidup ini adalah semua orang dari aliansi Tiangwu, di antara mereka, ada jiwa-jiwa abadi, dan mereka muncul di langit dan bergabung dengan kekuatan Raja Guihao. Gunung Hantu? Apakah itu gunung peri? Tapi bagaimana gunung peri ini bisa menjadi gunung hantu lagi? Lin Tian selalu merasa bahwa gunung itu agak rumit, terutama saat-saat terakhir ketika iblis kuno membiarkan jiwa semua orang pergi. Lin Tian masih mengingatnya saat ini. Tapi sekarang Lin Tian tidak punya waktu untuk pergi ke dunia Yin untuk saat ini. Dia hanya bisa mengatur ibu mertua hantu, terus perhatikan mereka dan kekuatan raja hantu. Jika ada gerakan, segera beritahu saya. Ya, Lindi. Ibu mertua hantu memimpin melalui segel roh di dunia Yin. Lin Tian baru saja mengambil Monyaot, membuka matanya dan menatap langit dengan tatapan curiga, hingga beberapa hari kemudian, langit putih tiba-tiba berubah menjadi hitam. Ayo, kata Lo. Lin Tian bangkit dan melihat ke langit yang gelap di mana-mana. Kemudian sebuah sungai jatuh ke udara dan mengalir ke tebing. Tiba-tiba sebuah tebing berubah menjadi sungai. Pada saat yang sama, ada perahu nelayan hitam di sungai, dan ada seorang nelayan di atasnya, dan dia mengayunkan dayungnya. Melihat pria itu, Luo Huanxian berkata langsung, saya Luo Huanxian, saya ingin pergi ke rumah sebelah Xian Anda. Tolong pimpin jalannya. Nelayan itu mendengar bahwa itu adalah bagian belakang rumah Zhongxian dan berkata, ayo. Tuhan, tolong, kata Luo segera kepada Lin Tian. Lin Tian membuat lompatan di masa lalu, dan wanita bertopeng itu mengikuti. Akhirnya, Luo Huanxian juga pergi ke perahu nelayan. Saat berikutnya, perahu nelayan berayun, dan pemandangan di sekitarnya mulai menjadi fatamorgana. Akhirnya, setelah setengah hari, perahu sampai pada lubang, dan perlahan-lahan melaju ke dalam lubang. Nelayan itu melambat, lalu duduk mengalir perlahan mengikuti sungai. Tetapi Luo Huan yang abadi bertanya-tanya, bagaimana ini melambat? Ngomong-ngomong, istirahatlah dan periksa identitasmu. Nelayan itu bangkit, dan kemudian beberapa orang berbaju hitam muncul di dinding di sekitarnya. Mereka mendarat di kapal satu persatu dan menatap beberapa orang di Lin Tian. Luo Huanxian segera mengeluarkan token rumah Zhongxian. Saya dari rumah Zhongxian. Saya pernah ke rumah Zhongxian beberapa kali. Bagaimana saya bisa memeriksanya? Aku tidak bisa menahannya. Baru-baru ini, ada banyak hal yang terjadi di daratan. Tuan rumah kami telah memerintahkan bahwa siapapun yang tiba di sini harus diperiksa satu persatu. Kata nelayan itu dingin. Apakah token ini tidak cukup? Nelayan itu berkata, saya tahu Anda adalah Tuan Luo dari rumah Zhongxian, tetapi keduanya aneh untuk dilihat. Saya tidak tahu siapa mereka. Luo Huanxian segera memperkenalkan, leluhur Tian Shuimen, Tuan Lin Tian, dan ini juga Tian Shuimen.
Wanita bertopeng itu ingin membantah, tetapi Luo Huanxian mengatakan kepadanya, jika kamu tidak tahu siapa kamu, mereka akan mengusirmu. Luo Huanxian harus tenang, dan nelayan itu segera menyebarkan momentumnya, matanya lebar, dan orang-orang berbaju hitam berjaga-jaga satu persatu. Apa maksudmu? Dia telah melanggar aturan 5 pejabat abadi dan diinginkan. Nelayan itu menjelaskan. Dicari? Bagaimana saya bisa tidak tahu kapan? Nelayan itu mengeluarkan token, dan kemudian menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Ada gambar token di dinding. Ada sosok Lin Tian, dan dikatakan, Tian Shuimen, Lin Tian, siapapun yang melanggar aturan 5 pejabat abadi dan melukai 5 pejabat abadi tanpa izin, semua pejabat abadi terbatas. Jika kamu melihatnya, kamu harus membawanya. Luo Huanxian sedang terburu-buru dan segera menjelaskan kepada Lin Tian, Tuan Lin, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Tian tahu bahwa Luo Huanxian telah bersamanya selama beberapa hari. Ini adalah impossible untuk memiliki hubungan dengannya, dan Fuemisari bahkan lebih mustahil. Bagaimanapun, dia telah dipukul oleh dirinya sendiri. Jadi Lin Tian tersenyum pahit, aku tahu itu tidak ada hubungannya denganmu. Luo Huanxian panik, saya akan segera menghubungi penguasa Menshah dan memintanya untuk memberitahu pemerintah untuk membatalkan pesanan yang diinginkan. Ketika dia mengeluarkan batu itu, nelayan itu berkata dengan dingin, tidak ada batu yang bisa dihubungi di sini. Apa? Ya, jika ada masalah, kami akan menurunkannya dan menyerahkannya ke 5 ruang pengadilan utama. Kata nelayan itu dingin. Jangan impulsif, kata Luo segera. Kami akan melakukan bisnis kami. Tolong buat nyaman bagi Tuan Luo, atau kami akan menyakitimu nanti. Itu tidak baik. Nelayan itu berkata dengan serius. Luo Huanxian tahu identitas Lin Tian itu istimewa. Jika orang-orang ini benar-benar membuatnya kesal, itu akan menyebabkan kemarahan Lindi. Jadi dia berkata, kamu tidak bisa menyentuhnya. Dia dicari sekarang. Bagaimana aku bisa menyentuhnya? Nelayan itu sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Luo. Sampai aku tahu bagaimana perintah yang diinginkan itu berasal. Peri ajaib itu ingin menunda waktu dan mencari tahu semuanya. Bagaimanapun, perintah buronan dari 5 pejabat abadi harus diprakarsai oleh salah satu pihak, dan hanya dengan persetujuan dari 4 pihak lainnya mereka dapat berlaku. Tapi sekarang tiba-tiba muncul, biarkan Peri Luo yang tidak nyata sangat cemas, sangat ingin tahu persis pihak mana yang memulai. Peri Luo Huan ingin mencari tahu, tetapi orang-orang di rumah Sisian tidak ingin membuang waktu, jadi nelayan itu mengeluarkan rantai dengan cahaya keemasan di atasnya. Jika Anda memiliki kata-kata, pergilah ke 5 ruang penghakiman untuk menjelaskan. Selesai berkata, rantai ini berubah menjadi naga emas, dengan cepat menjerat seluruh tubuh Lin Tian, dan Luo Huanxian terkejut, sudah berakhir. Lin Tian tersenyum pada rantai itu dan berkata, rantai naga emas ini adalah alat abadi yang otentik. Ya Anda tahu. Lin Tian mencibir, begitu rantai naga emas mengunci orang, akan ada serangan gila pada orang-orang yang dikunci. Ya, kamu tahu banyak. Nelayan itu berkata dengan dingin, dan Lin Tian bertanya-tanya, mengapa Anda mengatakan Anda mengirim saya ke ruang pengadilan sebelumnya? Alih-alih meraihku? Nelayan itu berkata dengan dingin, wah, kamu dicari. Ini urusanku bagaimana aku ingin menangkapmu dan berurusan denganmu. Saya pikir Anda ingin mengirim saya ke aula penghakiman, jadi biarkan saya mati? Lin Tianxie tertawa. Nelayan itu mengira dia benar. Terus? Luo Huanxian buru-buru berkata kepada nelayan, siapa yang mulia? Posisi apa yang Anda pegang di rumah Sisian? Aku, rumah Sisian, memimpin orang, dan air terbang. Nelayan itu berkata dengan dingin, dan Luo Huanxian mengerutkan kening, aku ingin melihat Tuhanmu. Aku akan membawanya ke 5 ruang penghakiman. Dengan itu, Shui Tiaofei berencana membawa Lin Tian pergi. Lin Tian bergerak sedikit, dan rantai jiao emas jatuh. Lin Tian mengambilnya, dan air berterbangan dan menatap, wah, apakah kamu berani melawan? Aku ingin membunuhmu. Lin Tian selesai berkata, mengeluarkan yang abadi untuk menghukum pertempuran, bahwa air mengapung untuk segera terbang untuk minum cara, bawa dia. Orang-orang berbaju hitam itu ingin mengambil tindakan satu demi satu, dan sosok cepat Lin Tian bergerak di atas kapal, sementara mereka yang bertemu dengan pertempuran hukuman abadi segera terluka parah. Ketika Lin Tian tiba-tiba muncul dari belakang, dia menghilang dengan cepat, dan kemudian suaranya berkeliaran. Wah, ini adalah wilayah rumah Sisian. Jika kamu berani melakukannya di sini, kamu akan melawan rumah Sisian kami. Kamu memprovokasi saya lebih dulu. Jangan salahkan aku karena kejam. Lin Tian berkata dengan dingin, sementara air berterbangan dan bersenandung, arogansi, menunggu kapal tiba, adalah waktu kematianmu. Selesai berkata,
Suara pihak lain menghilang, dan Luo Huanxian memandang Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, ini hal yang tiba-tiba, ayo cepat pergi, jika tidak menurut situasi saat ini, itu tidak baik untukmu. Lin Tian menertawakan Luo Huanxian dan berkata, menginginkan ketertiban, tetapi di bawah pemerintahan 5 abadi, apakah Anda pikir Anda terkait? Saya belum memberitahu hakim tentang identitas Anda. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menyetujui surat perintah itu. Kuharap begitu. Setelah Lin Tian selesai, dia memberi orang-orang berbaju hitam segel jiwa satu persatu. Di satu sisi, wanita bertopeng itu diam-diam mengikuti percakapan antara Luo Huanxian dan Lin Tian. Adapun Lin Tian, setelah menjatuhkan orang-orang ini, Shi bertanya, katakan padaku, bagaimana pesanan yang diinginkan ini datang? Orang-orang gemetar dan berkata, 5 ruang pengadilan besar. 5 ruang sidang. Ya, kami juga mendapat kabar dari 5 ruang penghakiman. Hari ini, ketika kami melihatmu di kapal ini, Lord Sui meminta kami untuk memulai. Seorang pria tegang. Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, dan Luo Huanxian khawatir. Tuan Lin, mari kita mundur dulu, tunggu aku menemukan Tuhan kita, dan kemudian biarkan dia menarik yang diinginkan. Tidak. Tidak. Mengapa? Luo Huanxian terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, karena Rumah Abadi Barat telah berpartisipasi dalam peristiwa penghancuran gerbang Tianshui. Apa? Luo Huanxian menatap, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, ada apa? Tidak percaya. 5 pejabat abadi tidak pernah mengambil bagian dalam pertarungan di antara manusia. Bagaimana Rumah Sisian bisa melanggar aturan ini? Tidak mungkin bagi peri. Lin Tian berkata, awalnya, saya hanya menebak-nebak. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya tahu dari ingatan orang-orang ini bahwa orang-orang di Rumah Sisian sedang menyelidiki beberapa orang secara pribadi. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, mereka menangkap orang di gerbang Tianshui. Apa? Luo Huanxian menatap orang-orang berbaju hitam, dan tidak bisa mempercayainya, sementara Lin Tian menatap mereka. Biarkan orang-orang ini bicara. Lin Tian melihat orang-orang ini. Meskipun Lin Tian telah membaca beberapa ingatan mereka, tetapi orang-orang ini memiliki terlalu banyak ingatan, Lin Tian masih ingin mereka memilih beberapa kata penting sendiri. Orang-orang ini bergidik, terutama ketika Lin Tian mengenai segel jiwa. Mereka tidak berani berbohong, jadi seseorang berkata, 10.000 tahun yang lalu, Rumah Sisian diam-diam mengeluarkan perintah, yaitu, para murid Rumah Sisian. Begitu mereka menemukan orang-orang Tianshui Men, mereka segera menangkap mereka. Lalu, Lin Tian memandang orang-orang ini dengan dingin, dan satu menggigil, bawa mereka ke suatu tempat di Rumah Sisian, dan kemudian seseorang akan membawa mereka pergi. Kemana harus membawanya? Lin Tian bertanya, dan orang-orang itu menggelengkan kepala, mengatakan mereka tidak tahu. Tapi Luo Huanxian dengan cepat menjelaskan kepada Lin Tian, Tuan Lin, kami Rumah Zhongxian benar-benar tidak tahu tentang ini. Lin Tian memiliki ingatan tentang utusan Fu. Rumah Zhongxian tidak berpartisipasi di dalamnya, tetapi dia berkata, Tuan Luo, apakah Anda tidak ada hubungannya satu sama lain? Tuan Lin, kami memiliki beberapa rumah abadi. Kami hanya mengelola Gunung Abadi dan Fengxian. Kami tidak ikut campur dalam urusan fana lainnya. Oh, apakah itu benar? Iya, di Gunung Fengxian, ketika orang-orang di Tianshui Men mengalami kecelakaan, kepala beberapa pemerintahan kita membahas bagaimana mengelolanya bersama untuk menghindari kecelakaan lagi. Lin Tian mencibir, tanpa diduga, saya pikir itu adalah kelambanan Rumah Sisian, atau mereka secara tidak langsung berpartisipasi. Luo Huanxian ketakutan di tempat, terutama dikombinasikan dengan pernyataan orang-orang ini barusan, Rumah Abadi Barat benar-benar campur tangan dalam urusan orang biasa, dan juga berurusan dengan Tianshui Men untuk aliansi kuno surga. Pada saat ini, kapal tiba di dermaga, dan ada ruang independen di sekitarnya, dengan gunung, air, dan pepohonan. Saat ini, ada sekelompok peri berbaju besi berdiri di tepi sungai, dan mereka semua adalah bintang abadi 3 atau 4, dan mereka semua adalah yang lebih rendah. Mereka terlihat mengerikan. Di antara mereka air itu mengapung, setelah kerumunan tersenyum untuk mengatakan, semua orang menyambut Anda di Rumah Abadi Barat. Lin Tian melihat sekelilingnya dan menatap air yang mengambang. Biarkan Tuhanmu keluar menemuiku. Tuhan? Wah, menurutmu kamu ini siapa? Biarlah Tuhan kita keluar. Terbang di air tidak menganggap serius Lin Tian. Luo Huanxian buru-buru berkata ke air, cepat, atau Tuan Lin akan membunuhmu. Buka dan bunuh? Saya berkata Tuan Luo, di mana ini? Bisakah itu menjadi tempat di mana manusia liar? Air tidak menganggap serius Lin Tian.
Tetapi Luo Huanxian tahu identitas Lin Tian, jadi dia memberikan segala macam bujukan, tetapi air yang berterbangan itu salah, dan dia menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata, "Wah, saya tidak tahu manfaat apa yang Anda berikan kepada Tuan Luo, sehingga dia takut pada Anda, tetapi di rumah sisian kami, Anda adalah penjahat atas perintah yang dicari." Tahanan? 10.000 tahun yang lalu, apakah semua orang di gerbang Tianshui adalah tahanan? Lin Tian tertawa. Air mengapung untuk terbang tetapi mati untuk tidak mengakui cara. 10.000 tahun yang lalu, apa masalahnya? Anda sedang berkerudung. Shui Piaofei tidak mengakuinya, karena 5 rumah abadi setuju untuk tidak berurusan dengan orang biasa, kecuali orang luar biasa yang benar-benar menjadi diinginkan. Lin Tian mencibir, jangan mengakuinya. Wah, rumah sisian kami tidak pernah ikut campur dalam urusan orang biasa. Kecuali Anda diinginkan, kami akan melakukannya. Air mengapung dan terbang dengan suara tinggi. Lin Tianxie tertawa, bagus kecuali. Jangan bicara omong kosong padamu, nak. Saya khawatir air akan terbang semakin banyak. Bagaimanapun, Luo abadi ini masih di sini. Akan menjadi dosa besar jika rumah abadi lainnya tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Jadi air terbang cepat ke para penjaga yang memerintahkan, turunkan orang yang dicari ini. Iya. Orang-orang itu segera bersiap untuk memindahkan metode abadi, dan sosok Lin Tian melintas. Orang-orang ini tidak dapat menentukan posisi Lin Tian sama sekali. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke belakang air, dan airnya sangat ketakutan sehingga dia segera berubah menjadi genangan air. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wah, apakah kamu ingin menyerangku?" Saat ini, Lin Tian akan menggunakan penghancuran virtual. Tapi tidak ada seorang pun di sini yang akan tahu betapa mengerikannya kehancuran virtual itu. Sebaliknya, satu persatu, itu tidak benar. Beberapa orang juga siap menunjukkan metode abadi kepada Lin Tian. Setelah senyum jahat Lin Tian, dia akan bertarung satu persatu. Di bawah teknik peminjaman jiwa, Lin Tian meminjam jiwa orang-orang kuat, dan serangan ini menghantam orang-orang ini, lalu satu persatu jatuh, beberapa dari mereka berteriak dengan liar. Beberapa karena jiwa kuat, itu bukan masalah besar, tetapi air terbang dan pergi, bunuh dia. Mereka yang masih dalam kondisi baik terus menyerang Lin Tian, tetapi kecepatan Lin Tian terlalu cepat untuk mereka kejar. Sebaliknya, Lin Tian melihat sekeliling dan mencibir, ada banyak peri di sini. Itu benar. Dengan roh abadi ini, kami dapat menggunakan metode abadi untuk berurusan denganmu. Air terbang dengan bangga. Melawanku? Itu saja untukmu sekarang? Lin Tian meliriknya, entah jatuh atau seseorang yang tidak bisa menahan diri, yang membuatnya tertawa. Ejekan ini, biarkan air terbang. Wah, kamu tidak tahu bagaimana hidup. Lin Tian mengeluarkan piring giok dan mulai menyerap ki abadi di sekitarnya. Ki abadi di sekitarnya ditarik oleh Lin Tian satu persatu, yang membuat orang-orang di rumah abadi barat muncul satu persatu. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya yang terbang di udara, dan dia berkata dengan dingin, ada apa dengan airnya? Pria paruh baya itu menginjak pedang emas dan menatap sekelompok orang yang jatuh di tepi sungai. Tidak hanya pria paruh baya, orang-orang di sekitarnya, tetapi juga satu persatu keajaiban. Dan air berterbangan dan segera melaporkan, Tuan Liu, ada buronan di penjara, datang untuk membuat masalah di sini. Mendengar ini, pria bernama Tuan Liu mengerutkan kening. Ketika kita berada di rumah sisian, apakah tidak ada siapa-siapa? Pada saat ini, Luo Huanxian bergegas maju dan berkata, Saudara Liu, dapatkah Anda mengingat saya? Orang dewasa Liu itu melihat ke atas dan ke bawah pada Luo Huanxian untuk sementara waktu dan kemudian ragu, apakah kamu dari rumah Zhongxian? Iya. Tetapi Tuan Liu bertanya-tanya, Anda rumah Zhongxian dan orang-orang yang dicari datang untuk membuat masalah di sini. Ada kesalahpahaman. Peri Luo yang tidak nyata itu menjelaskan, dan Liu dewasa melihat air mengapung untuk terbang, ini bagaimana mengembalikan tanggung jawab? Shui Piaofei segera berkata, Tuan Liu, anak itu ada dalam daftar orang yang dicari, dan dia berasal dari gerbang Tianshui. Awalnya, saya mendengar bahwa orang yang berada di urutan buronan melirik perintah yang diinginkan, tetapi saya mendengar bahwa gerbang Tianshui segera berubah, gerbang Tianshui. Ya, orang ini adalah gerbang Tianshui. Baru-baru ini, dia dicari oleh pemerintah 5 abadi karena melindungi beberapa makhluk abadi dari membunuh orang. Setelah mendengar ini, Tuan Liu menatap Luo Huanxian dan berkata, Tuan Luo, itu adalah orang yang dicari. Mengapa Anda ingin membantunya berbicara? Ada kesalahpahaman di sini. Luo itu tidak nyata cara mendesak abadi, tetapi Liu dewasain cara, begitu, apakah Anda berkolusi dengan orang luar di rumah abadi? Luo peri yang tidak nyata tidak mengharapkan pihak lain untuk membalas, dan kemudian buru-buru berkata, Tuan Liu, Anda tidak bisa mengatakan omong kosong ini.
Apakah itu omong kosong? Aku akan memberitahumu nanti ketika rumah sisian kita membawa anak ini dan menyerahkannya ke aula penghakiman. Orang dewasa Liu itu selesai berkata, menatap Lin Tian. Tidak hanya itu, Liu juga sengaja melepaskan cahaya keemasan yang kuat, dan kemudian cahaya keemasan menyelimuti Lin Tian, menjadikan Lin Tian patung emas. Orang-orang di rumah sisian sangat senang, terutama air mengapung dan terbang dengan penuh semangat, Tuan Liu benar-benar kuat. Itu hanya penjahat kecil. Aku akan menyelesaikannya sesuka hati. Cara arogan dewasa Willow itu. Tapi Luo Huanxian sedang terburu-buru. Tuan Liu, Anda harus membiarkannya pergi dengan cepat, atau rumah sisian Anda akan benar-benar selesai. Sisian Fuku sudah selesai. Saya berkata Tuan Luo, apakah Anda memiliki air di otak Anda atau apakah saya memiliki halusinasi di telinga saya? Tuan Liu mencibir. Orang-orang di rumah sisian tertawa, terutama air yang berterbangan, Tuan Luo, tidak ada apa-apa untukmu. Kamu bisa pergi. Luo Huanxian tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, dia Omin. Kapan kalian orang-orang di rumah sisian sangat suka mengatur semua orang dan menganggap diri Anda sebagai raja dunia? Orang-orang tidak berharap Lin Tian baik-baik saja, tetapi Liu dewasa bertanya, wah, saya abadi. Jangan katakan kamu, aku abadi bintang 2. Anda bisa menjadi patung emas. Tapi kenapa kamu bisa bicara? Karena aku, bukan kamu. Lin Tian selesai mengatakan itu, semua kekuatannya jatuh, dan Lin Tian sepertinya menatap Tuan Liu ini seolah-olah dia baik-baik saja. Tuan Liu menatap, wah, kamu. Orang lain di rumah sisian juga berbicara tentang itu satu persatu. Beberapa orang masih tidak dapat menyiapkan saluran. Bagaimana orang yang baru saja terbang melintasi perbatasan ini bisa melakukannya? Siapa tahu, ini mengerikan. Seseorang ketakutan. Lin Tian mengambil Liontin Giok dan berkata, biarkan tuan rumah Anda keluar dan menjelaskan kepada saya tentang gerbang Tian Shui. Kalau tidak, hari ini, aku akan membunuh banyak. Buka dan bunuh? Wah, kamu gila. Tuan Liu itu tidak menganggap serius Lin Tian, sementara orang lain di rumah sisian menunjukkan otot mereka satu persatu, dan beberapa dari mereka menunjukkan kekuatan mereka dengan sengaja melilitkan metode abadi. Tapi Luo Huanxian buru-buru berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, pikirkan 2 kali. Saya telah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak mengambilnya, jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Lin Tian berkata kepada Luo Huanxian. Luo Huanxian tahu bahwa itu akan menjadi masalah besar, dan lelaki tua Liu mencibir, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan. Kamu berani menjadi gila di depanku. Selesai mengatakan, orang-orang dari rumah sisian itu mendekat satu persatu, dan melihat sekeliling, mereka semua adalah manusia. Air terbang tetapi menertawakannya, wah, jangan lihat. Ada ribuan orang di sini, dan masing-masing sangat kuat. Apakah berguna jika ada banyak orang? Pada saat ini, piring giok Lin Tian menyerap banyak ki abadi, dan kemudian membiarkannya memasuki tubuh. Ki abadi ini semuanya diproduksi oleh beberapa kristal dan batu abadi, sehingga kemurniannya hanya 2 atau 3%, dan mereka dapat mencapai benda langit hutan. Setelah bab terbang, ki abadi dengan kemurnian 100% diekstraksi. Ki abadi murni dan ki abadi konsentrasi 2 atau 3% sangat berbeda, karena ki abadi yang berbeda mempengaruhi kekuatan Dharma abadi. Misalnya, makhluk abadi di depan mereka, meskipun mereka semua tahu metode abadi, dipengaruhi oleh citra kemurnian makhluk abadi di tubuh mereka, sehingga mereka tidak dapat benar-benar dibandingkan dengan makhluk abadi di dunia surgawi. Itu juga mengapa Lin Tian tidak menganggapnya serius. Tidak hanya itu, dengan 100% roh abadi murni ini, Lin Tian dapat langsung menampilkan api abadi 9 ketapel yang kuat. Saya melihat Lin Tianxian mengubah bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang itu melihat bayangan, tetapi satu persatu bergumam, orang ini adalah kultivasi ganda abadi dan iblis. Liu dewasa itu bahkan lebih sinis, wah, menurutmu apakah yang abadi dan iblis bisa melawan kita? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat berikutnya, bola api muncul dalam bayang-bayang, dan kemudian ratusan bola api muncul. Hanya satu pelepasan Lin Tian, ratusan bola api itu, masing-masing 9 kali, sama dengan menyerang lebih dari 900 target. Para abadi itu terluka satu persatu di tempat, sementara Tuan Liu dan beberapa orang dengan prestasi tinggi dengan cepat menghindar, tetapi mereka terkejut melihat semua orang jatuh di mana-mana. Lin Tian sedikit tidak puas, dan menghela nafas dalam hatinya, ada ratusan bayangan ajaib. Dibutuhkan terlalu banyak ki abadi untuk langsung menggunakan metode abadi. Peri Luohuan bodoh, dan wanita bertopeng itu tidak menyangka bahwa di bawah bayang-bayang Lin Tian, dia bisa menggunakan begitu banyak metode peri. Tuan Liu kesal,
Sialan, bunuh anak itu untukku. Tapi ada begitu banyak bayangan ajaib. Tuan Liu tidak tahu yang mana Lin Tian. Dia hanya bisa menyerang dengan gila-gilaan di sana. Lin Tian membelah bayangan, menyerap ki abadi di sekitarnya dengan liontin giok, dan kemudian menggunakan ki abadi untuk melemparkan metode abadi. Segera, tidak banyak orang di seluruh rumah sisian yang bisa bertarung. Tetapi ketika Tuan Liu melihat ke bawah satu persatu, dia tampak jelek. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba datang ke air yang terluka dan melayang di belakangnya. Tongkat ajaib itu langsung dikeluarkan dan dipukul. Air melayang dan tidak menyangka Lin Tian akan menggunakan tongkat sihir secara tiba-tiba, jadi pertempuran ini berlanjut, siangnya rusak, kultivasinya ditinggalkan, dan kemudian dia jatuh di sana dan berteriak dengan sedih. Orang-orang yang terluka di dekatnya ketakutan. Hanya Tuan Liu yang masih menatap mereka dengan marah di kejauhan. Lin Tian menginjak punggung air dan berkata, Anda berkata, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak diinginkan? Saya melakukannya di daftar orang yang dicari. Lin Tian mencibir, kamu rumah sisian, awalnya ingin berurusan dengan orang-orang di gerbang Tian Shui, jadi tidak ada perintah yang diinginkan. Selama aku datang ke sini, kamu bisa melakukannya, bukan? Aku, kata air dengan ngeri. Lin Tian menerobos segel jiwa, dan air berkibar dan bahkan bergetar untuk memohon belas kasihan. Tuanku, saya salah, tolong biarkan saya pergi. Lin Tian membaca ingatannya satu persatu, dan kemudian memandang Liu yang lebih tua dan tersenyum, apakah ini satu-satunya orang di rumah sisian? Ada begitu banyak orang di rumah sisian, kata Tuan Liu. Oh. Kemudian biarkan mereka semua keluar satu persatu, dan saya ingin memiliki pemahaman yang baik. Orang dewasa Liu itu menatap ke suatu jalan, nak. Permainan sudah berakhir. Pedang di kaki Tuan Liu tiba-tiba terbang ke langit. Cahaya pedang dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Lin Tian satu persatu, dan Lin Tian dengan cepat menghindarinya. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke belakang Liu, dan Liu menghilang. Kemudian dia waspada terhadap Lin Tian Dao, aku tidak akan membiarkanmu menyelinap masuk. Oh, apakah itu benar? Lin Tian tiba-tiba melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan Tuan Liu bersenandung, tunggu. Nak, rumah abadi barat akan membuatmu hidup lebih buruk daripada kematian. Dengan itu, Tuan Liu menjulang, dan kemudian gunung, sungai, dan hutan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, semua orang muncul di pinggiran kota yang sepi. Orang-orang di Menshan Sisian telah menghilang satu persatu, hanya air yang diambil oleh Lin Tian yang masih mengambang. Tapi air berkibar dan memandang Lin Tian dengan ngeri, Tuanku, biarkan aku pergi. Lin Tian mengerutkan kening. Bagaimana dengan orang-orang di Sisian Fu? Shui Piaofei menjelaskan, ada beberapa benteng di rumah Sisian. Jika tempat tertentu dalam bahaya, benteng itu akan berubah menjadi ketiadaan, dan para murid di dalamnya akan menghilang satu persatu dan pergi ke benteng lain. Oh, ke tempat lain? Apakah Anda tahu benteng lain? Lin Tian bertanya dengan dingin, dan air menggelengkan kepalanya. Benteng baru hanya dapat diperoleh oleh beberapa orang yang belum mengkhianati rumah Sisian ketika benteng lama menghilang, dan saya telah dipukuli oleh Anda, jadi saya tidak dapat menerima berita. Lin Tian tidak mempercayainya, tetapi sekilas, dia melihat beberapa pria bayangan di hutan di dekatnya, yang telah diambil Lin Tian sebelumnya. Air itu terbang tetapi menjelaskan dengan cepat, sungguh, dewasa, aku tidak menipumu. Tuan Lin, dia benar. Setiap rumah abadi memiliki langkah-langkah perlindungannya sendiri. Begitu benteng dalam bahaya, orang dan tempat di sana akan menghilang. Tetapi jika seseorang mengkhianati, tidak mungkin untuk mengetahui tempat. Baru Lin Tian sedikit enggan bertanya, apakah kamu tahu tempat lain di rumah Sisian? Aku hanya tahu tempat seperti itu. Saya tidak tahu tempat lain. Wajah Peri Luo yang tidak nyata itu tak berdaya. Kalau begitu bantu aku untuk bertanya siapa yang melamar pesanan yang menginginkanku ini. Lin Tian menatapnya. Luo Peri gila yang tidak nyata menunjukkan kepala, ya. Kemudian, Luo Huanxian mengeluarkan batu nada dan tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia kembali ke pikirannya dan berkata, ini rumah Sisian. Itu mereka lagi. Saya telah berkomunikasi dengan tuan rumah kami untuk memintanya membatalkan, jelas Luo. Oh, tuanmu? Ya, dan dia ingin bertemu denganmu. Luo Peri yang tidak nyata itu berkata, tetapi Lin Tian berkata, apakah kamu sudah datang? Ini dia. Luo Huanxian berkata, melihat ke udara, dan di ruang dan waktu ini awan warna muncul. Kemudian cahaya warna-warni menyelimuti hutan, dan saat berikutnya hutan menghilang. Luo Huanxian menghela nafas lega, tetapi wanita bertopeng itu ragu, kemana dia pergi? Aku akan menemuinya sendirian.
Luo peri yang tidak nyata itu berkata, dan wanita bertopeng itu dengan cara aneh yang baik. Apakah kamu di rumah peri melihat bakatnya bagus, ingin menariknya? Tarik? Kami tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat? Melihat wanita bertopeng itu tidak tahu identitas asli Lin Tian, Luo Huanxian tersenyum masam. Gadis, kamu akan tahu mengapa aku mengatakan itu ketika kamu tahu asalnya. Hal ini membuat wanita bertopeng itu sangat bingung. Apa asal-usul Lin Tian? Mengapa bahkan kepala rumah Zhongxian datang menemuinya secara langsung? Namun, saat ini, Lin Tian sedang berdiri di aula besar, dan hanya ada satu orang di aula, hanya seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan bulu putih, seperti burung. Awalnya orang ini duduk di sana, dapat melihat momen Lin Tian, segera bangkit dan bergegas ke depan, wajah bersemangat, selamat datang di kembalinya Tuan Lindi. Aku sudah lama tidak melihatmu. Lin Tian berkata sambil tersenyum seolah-olah dia melihat seorang kenalan, dan pemilik Menshan berkata dengan senyum malu, saya minta maaf atas kesalahpahaman hari ini. Kesalahpahaman? Lin Tianxie tertawa, tetapi pemilik rumah merasa malu. Aku tidak tahu kamu adalah Lindi. Jika saya tahu itu, saya tidak akan pernah setuju dengan perintah yang diinginkan. Katakan padaku, siapa yang mengajukan surat perintah itu? Tuan rumah Sisian. Penguasa rumah impian berkata, dan Lin Tian memandang tuan rumah impian dan bertanya, di mana rumah Sisian ini? Tuan dari rumah impian itu tidak berdaya. Setiap rumah abadi memiliki beberapa tempat persembunyian. Kekuatan lain tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Anda tidak tahu? Lin Tian menatapnya dan bertanya, Tuhan mimpi itu mengangguk, ya, saya tidak tahu. Lin Tian mengerti dan berkata, Anda mengirimi saya pesan kepada orang di rumah Sisian, beritahu mereka. Jika Anda tidak ingin saya menghancurkan rumah Sisian mereka pada akhirnya, biarkan Tuhan mereka datang menemui saya dan menjelaskan kepada saya mengapa dia dan aliansi Tiangu bekerja sama untuk berurusan dengan orang-orang Tian Shuimen 10.000 tahun yang lalu. Lindi, jangan khawatir, aku akan membawakan ini untukmu, kata Lord Mimpi dengan hormat. Baiklah, aku akan pergi dulu. Aku punya pesan agar Tuan Luo mencariku. Lin Tian selesai, dan berbalik. Pemimpin rumah impian segera mengirim Lin Tian pergi. Setelah Lin Tian pergi, pemimpin rumah impian menghela nafas, untungnya, dia tidak marah. Memikirkan penampilan Lin Tian di dunia, dan bahkan kemudian di negeri dongeng, penguasa rumah mimpi menggigil, orang-orang besar di negeri dongeng itu tidak berani memprovokasi rakyatnya. Bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung? Aku hampir bertemu dengannya. Sekarang Lin Tian telah kembali ke tanah, dan wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata kepada Luo Huanxian, kamu dapat kembali dan datang kepadaku jika ada yang harus dilakukan. Lalu, aku pergi. Luo Huanxian bertanya lagi, dan setelah suara Lin Tianen, Luo Huanxian berbalik dan pergi. Airnya tidak memiliki kultivasi, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa, Tuhanku, maafkan saya. Aku akan melepaskanmu, tetapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan sebelum pergi. Mengatakan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa mereka yang menangkap Tian Shuimen akan dikirim ke suatu tempat. Di mana tempat ini? Lin Tian bertanya. Ngarai Tandus. Ngarai Tandus? Lin Tianhu curiga bahwa airnya mengambang dan berkata, orang dan ular bercampur di tempat itu. Campuran manusia dan ular. Iya, banyak orang memilih untuk berdagang di gurun, jadi itu adalah tempat paling ramai di gurun barat, dan juga tempat tanpa administrasi negara. Kata airnya. Lin Tian ragu, lalu mengapa Anda mengirimkannya ke sana? Kami bertanggung jawab untuk mengantarkannya ke penginapan di sana, dan kemudian ke kamar. Kami tidak tahu tentang yang lain. Lin Tian kemudian menutup matanya untuk memastikan apa yang dikatakan air itu. Dia membalik kenangan yang dia kumpulkan dari mereka satu persatu. Ketika dia yakin itu baik-baik saja, dia membuka matanya dan berkata, pergi, pimpin jalan. Tapi saya tidak mengkultivasi diri saya sendiri. Apa yang diperlukan untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki? Airnya berterbangan dan menyedihkan. Lin Tian menatapnya dengan dingin. Jangan khawatir, apakah ini kultivasi? Saya akan memberikannya kepada Anda. Anda memberikannya kepada saya. Lin Tian melihat ke air dan tertawa, ayo, ikuti aku. Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan istana pelatihan hewan, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan Lin Tian di istana. Air berterbangan dan bertanya-tanya apa yang istimewa dari istana itu. Lin Tian memperkenalkannya ke istana dan berkata kepadanya, jika kamu tidak memiliki prestasi, tubuh tidak akan berguna. Apa maksudmu, tuanku? Konyol terbang di air itu. Itu berarti tubuhmu bisa ditinggalkan, dan aku akan mengubahmu menjadi jiwa perang.
Lin Tianxie tertawa. Air terbang dan menatap, jiwa perang? Bagaimana bisa? Jelas, sangat sulit bagi jiwa perang di negeri dongeng. Selain itu, Lin Tian sedang terbang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi jiwa perang. Apa? Tidak percaya. Air berkibar untuk terbang menggigil. Dewasa, roh perang ini, di negeri dongeng, juga hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, kamu. Yakinlah, dan serahkan sisanya padaku. Setelah itu, Lin Tian membawa air ke lantai 2, di mana para hantu masih duduk dan berlatih. Pada saat yang sama, gas hantu yang dilepaskan olehnya dan akar hantu memenuhi seluruh ruang rahasia. Tidak hanya itu, ada bunga hantu di ruang rahasia, dan sungguh menakjubkan melihat semua air beterbangan. Lin Tian tidak memberinya terlalu banyak penjelasan, tetapi memaksa jiwanya yang abadi keluar, lalu menghancurkan tubuhnya, dan kemudian menggunakan bunga hantu untuk menambahkan gas hantu untuk mengubah air menjadi hantu. Karena tingginya budidaya terbang di air, itu adalah jiwa perang bintang 3 di awal. Baiklah. Air mengapung untuk terbang tercengang berikutnya, memandang diri sendiri, menemukan semangat perang yang sebenarnya, apalagi bisa menghilang kapan saja muncul, bahkan bisa berubah menjadi elemen air setelah bersemangat. Terima kasih dewasa. Mulai hari ini, ikuti aku membiarkanmu keluar, kamu keluar, membiarkanmu menghilang. Iya. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan air mengapung untuk mengikutinya, tetapi ketika dia keluar dari istana pelatihan hewan, pelampung air terbang lagi untuk bersembunyi. Lin Tian kemudian merapikan suasana hatinya dan berkata, sudah waktunya untuk pergi. Ketika wanita bertopeng itu melihat bahwa airnya tidak mengambang, dia berkata, kemana dia pergi? Mati. Lin Tian tersenyum, dan kemudian mulai pergi, dan wanita bertopeng itu bertanya, benar-benar mati? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi terus pergi ke apa yang disebut lembah tandus. Adapun wanita bertopeng, dia berkata, bukankah kamu bermaksud mencari Cao Guimen? Saya telah mengatur agar beberapa orang membantu saya menemukannya. Selain itu, lembah adalah tempat paling ramai di gurun barat. Mungkin aku bisa menemukannya di sana. Lin Tian menjelaskan. Tetapi wanita bertopeng itu membeku dan berkata, dikatakan bahwa ini sunyi lembah tidak sederhana. Apa? Apakah Anda pernah ke sana? Saya mendengar bahwa jurang ini adalah yang paling dekat dengan daerah pegunungan limbah besar, dan juga tempat paling barat di daerah limbah barat. Banyak orang yang mendapatkan batuan sisa dari daerah pegunungan limbah besar akan mendapatkannya untuk diperdagangkan, dan itu tidak akan berada di bawah kendali orang lain. Oleh karena itu, perkelahian, pembunuhan, dan penjarahan sangat umum terjadi. Lin Tian tersenyum, saya bahkan tidak memperhatikan rumah sisian. Apa menurutmu aku takut pada para penjahat itu? Wanita bertopeng berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, perilaku Lin Tian terlalu aneh. Siapa yang lebih mengerikan dari Lin Tian? Jadi wanita bertopeng itu menurunkan suasana hatinya dan tidak mengajukan pertanyaan lagi, sementara Lin Tian bertanya, 10.000 tahun yang lalu, lembah itu sepertinya tidak terkenal. Ini benar-benar tidak terkenal, tetapi kemudian, karena semakin banyak orang berdagang di batu-batu tandus, ditambah bahwa mereka bukan milik klan atau pemerintah negara bagian manapun, itu menjadi hidup. Oh, apa kekuatan di dalamnya? Ini sangat rumit, jadi sangat sulit untuk memimpin mereka, dan banyak desperado tidak memperhatikan siapapun, jadi Anda harus bersiap. Lin Tian tersenyum percaya diri, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sekarang di tempat gelap, ada seseorang yang duduk di sana, dan Tuan Liu berdiri di luar dan dengan hormat berkata, Tuan, ceritakan padaku apa yang terjadi. Setelah menjelaskan satu persatu, Liu berkata, orang-orang di Shuimen tidak tahu harus keluar kemana hari itu. Itu mengerikan. Itulah yang akan kamu dapatkan ketika kamu dalam keadaan meningkat. Pria yang duduk di sana memarahi. Tuhan, anak ini benar-benar aneh. Dia bahkan memiliki tongkat ajaib. Orang dewasa Liu itu depresi, dan orang yang duduk di sekitar bersenandung. Tuan Liu tidak berdaya, tetapi pada saat ini, sebuah batu dipelukan orang-orang yang duduk di sekitarnya bersinar. Setelah dia mengeluarkan batu itu dan menyuntikkan kekuatan ke dalamnya, sebuah gambar muncul, yang merupakan gambar rumah Lord of Zhongxian. Tuan Mengfu, apa yang bisa saya bantu? Pria yang duduk itu bertanya, dan mimpi itu berkata, Tuan Qian, saya telah membatalkan surat perintah itu. Apa maksudmu, Tuan Rumah Impian? Pria yang duduk di sana menatap. Kamu mengeluarkan aplikasi ini, bukan? Rumah impian itu Lord menatap Tuan Rumah ini untuk bertanya, rumah besar itu Lord dengan cara dingin, dia telah melakukan suatu masalah, bagaimana saya mengirim? Tetapi Tuan Mimpi mencibir, Tuan Qian, saya menyarankan Anda untuk tidak melanjutkan ini.
Mengapa saya tidak bisa melanjutkan ketika dia melakukan sesuatu? Pemimpin rumah kian bersenandung. Kamu tidak bisa. Penguasa Qianfu mendengar ini dan tertawa, tidak bisakah saya memprovokasi Anda? Mungkinkah dia dibawa pergi oleh jiwa abadi? Tidak, itu juga tidak. Tuan Mimpi tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Tuan Qian mencibir, saya tidak peduli dari jiwa abadi apa dia atau dari mana asalnya. Ketika saya datang ke dunia ini, saya akan dihitung oleh 5 rumah abadi kita. Saya telah memberitahu 3 rumah abadi lainnya untuk tidak ikut campur dalam urusan Tian Shuimen, dan mereka juga setuju. Adapun Anda, saya menyarankan Anda untuk berhenti. Tuan Mengfu, kapan Anda akan menembak peri seperti ini? Tuan rumah Qian bertanya dengan aneh. Tuan Mimpi itu menjawab, dia bukanlah apa yang bisa kita provokasi. Apa yang saya inginkan? Kamu menginginkannya. Anda dapat melakukannya sendiri. Rumah impian itu Lord selesai berkata, bersiaplah untuk menghilang dalam gambar itu. Tidak ada pengiriman. Tuan Qianfu berkata dengan dingin, dan Tuan Mengfu memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, leluhur Shuimen meminta saya untuk mengirimi Anda pesan hari itu. Apa gunanya? Dia memintamu untuk menjelaskan kepadanya secara langsung mengapa kita harus berurusan dengan Tian Shuimen bersama dengan aliansi 10.000 tahun yang lalu, jika tidak. Atau apa? Bunuh Sisian Fu Mu. Tuan Mimpi berkata, sementara Tuan Qian mencibir, hancurkan rumah sisian saya. Tuan rumah impian, yang lain tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu kekuatan rumah sisian kami? Tuan Qianfu, saya akui bahwa rumah sisian Anda adalah yang terkuat di antara 5 rumah abadi di daratan, tetapi saya katakan bahwa jika Anda menyinggung perasaannya, jangan sebutkan rumah sisian Anda, yaitu, kekuatan di belakang Anda di dunia abadi akan dihancurkan olehnya. Haha. Lucu, bukankah dia abadi? Dan hancurkan kekuatan negeri dongeng di belakangku. Pemimpin Draimenshah tertawa dan hendak meneteskan air mata. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Terserah Anda untuk meminta maaf atau tidak. Dengan itu, gambar itu menghilang. Pemimpin rumah Qian menyembunyikan senyumnya dan berkata, cari saja seseorang, dan kamu ingin membuatku takut? Tuan Liu khawatir, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Beri saya semua yang Anda bisa untuk mengetahui keberadaan bocah itu. Jika Anda punya berita, kirim seseorang untuk membunuhnya. Tapi perintah yang diinginkan hilang, dan kita tidak bisa langsung. Itu masih aturan lama. Itu sama dengan 10.000 tahun yang lalu. Benar-benar tidak baik melakukannya secara pribadi. Saya ingin membayar seseorang untuk melakukannya. Saya pikir beberapa batu liar atau batu peri, atau bahkan seni sihir, kebanyakan adalah orang-orang abadi yang bisa melakukannya. Pemimpin rumah Qian tertawa. Ya, Tuhan. Ketika Tuan Liu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan Tuan Rumah Kering berkata dengan dingin, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. 3 hari kemudian, Lin Tian dan wanita bertopeng datang ke ngarai tandus. Ngarai itu besar dan ramai, seperti kota besar. Pada saat yang sama, ada banyak kelompok penjaga di luar ngarai, dan ada banyak hal aneh, seperti kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lin Tian dan wanita bertopeng lewat, orang-orang berkerumun. Awalnya, Lin Tian mengira orang-orang ini akan melakukannya. Siapa tahu mereka datang untuk menjual. Saya melihat pemimpin kelompok pertama berkata, saudara laki-laki ini, gadis ini, pertama kali ke ngarai hutan belantara. Lin Tianen berkata, kami adalah agen pendamping. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikirim atau ingin kami lindungi, Anda dapat datang kepada kami. Ini informasi kami. Selesai berkata, pihak lain mengeluarkan jen kayu dan menyerahkannya kepada Lin Tian, dan Lin Tian melihatnya dengan rasa ingin tahu. Agen pengawalan Lai Feng, tugas utama, melindungi barang-barang, mengawal barang-barang, melindungi orang. Setelah membacanya, pemimpin berkata dengan penuh semangat, wah, kami adalah agen pengawal bintang 5. Kami sangat terkenal. Kemudian kerumunan lainnya berkata, kami adalah 6 bintang. Kami adalah 7 bintang. Pemimpin agen pengawal Lai Feng berkata dengan tergesa-gesa, saya akan datang dulu. Kerumunan macam apa yang kamu peras? Selama mereka tidak setuju untuk berbisnis denganmu, maka kami punya kesempatan. Beberapa orang berteriak. Setelah itu, Lin Tian segera menarik segala macam barang. Tetapi Lin Tian tidak menyangka ada kekuatan aneh di lembah itu. Kalian, aku baru saja datang ke sini, tapi aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Terima kasih. Berkata, Lin Tian membawa wanita bertopeng itu ke ngarai, dan orang-orang itu mencemooh. Beberapa dari mereka juga Tu Chao, salah satu orang miskin. Itu benar. Jangan datang ke sini tanpa uang. Beberapa orang tidak bisa marah merampok pelanggan.
Saya melihat sekelompok orang mengenakan baju besi rotan di sekitar Lin Tian dan mereka berdua, dan pemimpinnya adalah seorang pria gemuk, mengenakan baju besi rotan, dengan tangan ke belakang, pencuri alis tikus SMI memimpin dan berkata, "Saudaraku, mau masuk?" "Apa? Jika Anda tidak berbisnis, apakah Anda akan menghalangi jalan?" Lin Tian bertanya balik, dan pemimpin agen pengawal Lai Feng segera berkata, "Jangan kehilangan muka, Gunung Mouto, minggir." Pria gemuk itu, dengan melihat pria dari agen pengawal Lai Feng, mencibir, "Li Fengxing, tidak ada apa-apa untukmu." Li Fengxing suka melawan ketidakadilan. Itu sebabnya mereka datang ke agen pengawal angin dengan level bintang yang relatif rendah karena mereka selalu menjadi sasaran. Tapi Li Fengxing tidak takut sama sekali. Dia menatap Mu Tengshan dan berkata, "Mu Tengshan, kami melakukan bisnis hukum. Apa yang kamu lakukan untuk membeli dan menjual seperti ini?" "Saya bekerja di agen pendamping Muang." "Jangan ikut campur." Raja Rotan menatap, dan Li Feng berjalan di udara. "Tabung? Haha. Berapa kali Anda berhasil bulan ini dan berapa banyak yang berhasil?" Raja Rotan tertawa. Orang-orang dari agen pengawal lain di sekitar tertawa dan beberapa berkata, "Li Fengxing, sebaiknya Anda membiarkannya, atau kedua orang ini akan dinonaktifkan lagi." "Itu benar. Terakhir kali kamu menjaga dirimu sendiri, seluruh kelompok pergi sebagai orang yang tidak berguna. Dan beberapa kali yang lalu, ketika kamu baik lagi, kamu membunuh seorang anak." Mendengar semua ini, Li Fengxing berkata, mereka adalah orang-orang dari agen pengawal Muang yang penuh kebencian. Tetapi Raja Rotan berkata sambil tersenyum dan menyilangkan tangan, "Ini sengit." "Anda." Li Fengxing memiliki dendam terhadap agen pengawal Muang. Sekarang dia tidak tahan untuk mengatakan, "Aku akan bertarung denganmu." Li Fengxing segera pergi bertarung dengan Gunung Mu Teng. Satu diserang oleh sistem angin dan yang lainnya diserang oleh sistem tanah. Mereka tidak bisa saling bertarung. Secara khusus, ketika serangan kedua pria itu menyebar ke arah Ngarai, Ngarai memiliki lapisan pelindung transparan, yang secara langsung menahan semua mantra mereka. Melihat ini, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, "Aku berkata bagaimana mereka bisa bertarung sesuka hati. Ternyata ada barisan terlarang di lembah ini." Arai terlarang adalah tempat di mana sihir dilarang, karena bagi orang yang kuat, sihir terlalu kuat. Jika Anda bertarung di lembah, Anda pasti akan rata dengan tanah. Saat ini, orang-orang ini berani bertarung di tempat ini. Karena susunan inilah mereka berani bertarung di luar. Pada saat yang sama, orang-orang di kedua sisi agen pendamping Lai Feng dan agen pendamping Muang adalah segala macam sorakan. Mereka tidak akan berhenti jika mereka menang atau kalah. Namun, Gunung Mouteng tiba-tiba melemparkan senjata ajaib, yang merupakan gunung, menekan Li Fengxing dengan cepat. Li Fengxing menghantam gunung dengan satu tangan, tetapi gunung itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya coklat, lalu menjadi berat, dan langsung menekan tubuh Li Fengxing. Li Fengxing, yang tidak bisa melarikan diri, hanya bisa menghadapi merah dan telinga merah. Dia menggunakan semua jenis mantra angin untuk menyeret bukit ini. Mu Tengshan mencibir, "Li Fengxing, tidak puas dengan layanannya?" "Tidak puas." Li Fengxing sedang terburu-buru, dan Gunung Mu Teng tertawa, "Tidakkah kamu setuju? Kalau begitu tunggu aku memeras mereka, lalu menjagamu." Selesai berkata, Gunung Mu Teng membiarkan gunung itu menekan Li Fengxing, dan Li Fengxing berteriak kepada Lin Tian, "Dua orang, lari cepat." Tetapi orang-orang dari agen pengawal Muang mengepung Lin Tian dan tidak membiarkan mereka pergi, dan Li Fengxing tidak bisa menjauh darinya, jadi dia harus pergi ke jalan napas. "Mu Tuoshan, kamu adalah penjahat yang melakukan ini. Dunia adalah daging dan daging." "Mengapa saya penjahat?" Gunung Tebu Kayu tertawa terbahak-bahak. Li Fengxing berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu luangkan waktumu." Setelah itu, dia tertawa dan kemudian berbalik untuk melihat Lin Tian dan berkata, "Wah, sekarang kamu punya dua cara. Salah satunya adalah berjanji untuk berbisnis dengan kami, dan yang lainnya adalah membayar sedikit tol. Kami akan mengizinkanmu masuk." Lin Tian melihat sekeliling pada penonton dan beberapa orang yang keluar masuk rumah dan berkata, "Mengapa Anda tidak mencari mereka untuk mengambilnya, tetapi mencari saya untuk mengambilnya?" Sederhana saja. Mereka bukan pertama kalinya mereka datang. Mereka sudah menerimanya, atau mereka adalah orang-orang dengan status. Gunung Mu Teng itu bercanda. "Identitas? Ya, selama itu adalah orang dari 10 sekolah di Gurun Barat, atau di atas tingkat ke-8 Sanxian, atau di atas tahap selanjutnya dari Feisheng." Lin Tian tersenyum, "Itu berarti saya tidak memiliki identitas dan prestasi yang lemah, jadi saya harus bekerja sama atau membayar tol." "Iya." Gunung Mu Teng itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian Xiao memandang Gunung Mu Teng ini.
Kamu hanya di tahap akhir wilayah, jadi kamu berani menggangguku seperti ini. Apakah kamu tidak takut mati? Wah, aku akan takut padamu di awal penerbanganmu. Gunung MU Teng itu tertawa, dan orang-orang dari agen pengawal MU Wang tertawa satu persatu, jelas mereka tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberimu senjata ajaib, tapi aku khawatir kamu tidak bisa menangkapnya. Seperti apa rasanya? Gunung MU Teng itu menantikan jalan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, sangat galak, takut kamu tidak mau. Selama itu bayi, aku harus. Gunung Muteng berjanji, dan orang-orang di sekitar mengira Lin Tian telah berkompromi. Siapa tahu Lin Tian menunjuk ke gunung di atas kepala Li Fengxing dan berkata sambil tersenyum, ini, apakah itu masuk hitungan? Gunung Muto segera jatuh ke dalam kegelapan. Wah, benda ini milikku. Apakah kamu ingin menyikatnya denganku? Milikmu? Tapi itu milikku sekarang. Setelah Lin Tian selesai, dengan lambaian tangannya, gunung itu terbang ke puncak kepala Lin Tian, lalu menjadi lebih kecil satu persatu, dan akhirnya jatuh di tangan Lin Tian, membentuk piramida kecil. Melihat ini, semua orang terkejut, dan Li Fengxing tercengang. Bagaimana dia bisa mengendalikan gunung ini? Wah, kamu sedang mencari kematian, kata Mouto. Tapi Lin Tian melemparkannya dengan santai, dan gunung itu tumbuh tepat di puncak gunung rotan berkayu, lalu meraung, mendorong gunung rotan kayu ke tanah. Ketika Gunung Muteng mendaki lagi, gunung itu sudah lolos dari tepi, tetapi ada darah di atas kepala, dan mata seluruh orang itu bahkan lebih besar. Bawa dia untukku. Orang-orang dari agen pengawal Muang siap bertarung satu demi satu, tetapi Lin Tian menyapu mereka dengan dingin, dan dantian mereka semua hancur. Semua orang bingung, dan mereka ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi, dan Gunung Muto ketakutan, dan cahaya coklat menyala dengan cepat untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi wanita bertopeng itu ingin tahu tentang siapa yang bergerak, dan Lin Tian tersenyum. Apakah Anda ingin menyerang? Gunung Muto takut. Dia mulai berlari ke lembah, tetapi sesuatu selalu menyerangnya di belakang, sehingga semua orang bisa melihat bahwa penutup Gunung Muto hancur. Tidak hanya itu, seluruh manusia Gunung Muto dipukuli dan jatuh ke ngarai. Orang-orang ingin tahu tentang bagaimana serangan itu baru saja datang. Lin Tian adalah satu-satunya yang tahu bahwa serangan itu baru saja datang dari air. Terlalu mudah baginya yang merupakan jiwa dari 3 bintang untuk berurusan dengan orang-orang yang terbang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa agen pengawal Muang, yang menindas mereka sepanjang tahun, akan menderita kerugian, dan masih menderita kehilangan seseorang yang naik ke perbatasan. Jadi semua orang ingin tahu tentang Lin Tian sampai seseorang mengenalinya dan berteriak, dia adalah leluhur Tian Shuimen, Lin Tian. Apa? Apakah dia memimpin gerbang Tian Shui untuk mengalahkan Liga Tiangu? Beberapa orang menatap. Ya benar. Banyak orang belum melihat gambar perang, mereka telah mendengarnya. Lin Tian, khususnya, telah mengalahkan Yang Abadi ke tanah dan tidak menempatkan 5 pejabat abadi di matanya. Mereka semua mendengarnya. Begitu banyak orang saling menyembah, dan Gunung Moutan berjuang untuk bangun, berdiri di ngarai dan menatap Lin Tian dengan marah. Wah, aku tidak peduli seberapa kuat kamu, tapi ini adalah ngarai tandus. Ketika kamu sampai di sini, kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Oh. Apakah itu benar? Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, sementara Gunung Moutan mundur selangkah demi selangkah. Ketika Lin Tian merasakan apa yang dia alami, bukit pohon anggur kayu tertawa, ketika kamu sampai di lembah, tidak ada sihir yang bisa digunakan, jadi kamu bisa menyerah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tahu. Tidak ada arai. Ya, itu dilarang. Dengan itu, dia bertepuk tangan dan berlari keluar ruangan dengan beberapa orang dengan pedang, senjata, dan tongkat. Gunung Muto menunjuk orang-orang ini adalah pejuang. Samurai adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan keabadian, tetapi seperti orang-orang yang mempraktikkan keabadian. Tapi Lin Tian tersenyum, apa? Gunakan mereka untuk melawanku? Wah, para pejuang ini, bahkan Yang Abadi bisa memotong sampai mati. Apakah Anda percaya? Gunung rotan kayu itu dengan cara berpuas diri. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, di mataku, itu hanya sampah. Sampah? Lalu lihat. Dengan itu, gunung berseru kepada orang-orang itu, potong dia sampai mati untukku. Iya. Orang-orang itu segera maju, dan mengeluarkan seni bela diri mereka sendiri. Para penonton berseru, tanpa sihir, saya adalah orang biasa di sini. Tidak, sulit untuk melawan para pejuang ini tanpa metode tubuh. Li Fengxing berkata dengan tergesa-gesa, apakah menarik bagimu untuk menggertak orang seperti ini? Keluar dari sini, itu bukan urusanmu, katanya. Li Fengxing menolak untuk membiarkannya.
Dia memanggil orang-orangnya sendiri dan berkata, kami datang ke agen pengawal angin dan memiliki prajurit. Aku punya ahli prajurit dari agen pengawal MU yang baru-baru ini, kata MU Fujiyama, kesal dan bermata dingin. Menakut-nakuti siapa? Li Fengxing tidak percaya, tetapi MU Tengshan melihat ke sisi kedai teh. Tuan Fei, tolong bantu saya. Pada saat ini, seorang pria cepat melompat turun dari lantai 2 kedai teh, dan segera meninggalkan bayangan. Wajah Fei penuh tawa, dan ada 2 belati di pinggangnya. Ketika mereka melihat pria ini, mereka langsung terkejut. Fei Tian, 100 prajurit teratas dalam daftar gurun barat? Ya, itu dia. Pedang 2 tangan itu luar biasa, dan dia bisa mengalahkan mereka yang melintasi perbatasan tanpa sihir. Apakah ada cara untuk melawan leluhur Tian Shuimen ini? Nenek moyang Tian Shuimen mempraktikkan keabadian, tetapi dilarang di sini. Ini adalah ritme akhir. Beberapa orang tidak menyukainya. Gunung MU Teng itu menertawakan Fei Tian, Tuan Fei, bantu saya membersihkan orang-orang ini dari agen pengawal Lai Feng, dan saya akan memberi Anda uang 2 kali lipat. Uang bagus untuk bisnis. Fei Tian tersenyum, lalu dia gesit. Dia bolak-balik di antara sekelompok orang di agen pengawal Lai Feng. Untuk sesaat, orang-orang itu kekurangan lengan dan kaki. Li Fengxing terkejut. Anda. Fei Tian memegang belati di kedua tangannya, menjilat darah dan tersenyum, ini, aku adalah raja tanpa sihir. Li Fengxing ketakutan, dan gunung rotan kayu itu aneh untuk tersenyum, masih berani? Li Fengxing tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia hanya bisa berkata kepada Lin Tian dan istrinya, kalian berdua cepat habis, dan kalian bisa menggunakan sihir di luar. Fei Tian turun di belakang Lin Tian dan tidak mengembalikannya. Dia tersenyum dan berkata, saya telah melihat foto Anda bertarung melawan aliansi Tiangu. Ini sangat kuat, tapi ini adalah lembah yang tandus. Kamu tidak bisa menggunakan sihir. Jadi kamu adalah orang biasa yang tidak bersenjata di depanku. Lin Tian berbalik dan menertawakan Fei Tian. Berapa banyak yang mereka berikan padamu? Dengan kerja sama agen pengawal Muang, saya membunuh 1 juta lingxi dan melukai 100.000 lingxi. Fei Tian berkata dengan kasar. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, untuk 1 juta, kamu akan membunuhku? Tidakkah menurutmu itu sepadan? Fei Tian tertawa, aku tahu kamu kuat, nak. Tapi di sini, seniman bela diri adalah yang paling kuat, dan aku masih 100 teratas dalam daftar prajurit di Gurun Barat. Apakah itu? Lin Tian tertawa, dan Fei Tian tersenyum setelah melihat senyum Lin Tian dan berkata, ada apa? Apakah Anda pikir Anda bisa melawan saya? Kamu bisa mencoba. Ketika Fei Tian mendengar ini, dia segera menjadi roh dan berkata, ketika aku membunuhmu, aku akan terkenal di dunia. Setelah itu, Fei Tian sangat bersemangat, dan bayangan bergegas ke Lin Tian. Pedangnya segera menyerang Lin Tian. Orang-orang di tempat kejadian mengira Lin Tian sudah mati. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian memiliki Shadow Ganda Teknik Wei? Fei Tian menikamnya di tempat. Tapi mereka semua terlihat bodoh. Lihat, dia juga bisa berlatih. Keterampilan tubuh biasanya digunakan oleh seniman bela diri. Hanya sedikit orang yang berlatih makhluk abadi yang akan mempraktikannya, karena itu buang-buang waktu. Tapi sekarang Lin Tianxiu telah membuat Fei Tian tidak bisa menyerang. Dia terkejut satu persatu. Fei Tian tidak mau menusuk liar dengan pedangnya, tapi dia tidak bisa menyentuh Lin Tian. Bayangan Lin Tian berayun bolak-balik dan tertawa, kamu terlalu lemah. Nak, mati. Fei Tian mulai berjalan dan menendangnya. Lin Tian meraih kakinya dan mengangkat mulutnya. Kaki ini tidak berguna. Tidak ada gunanya. Selesai berkata, pedang iblis darah Lin Tian muncul, tebang dengan keras, bahwa kaki Fei Tian dipotong di tempat. Adegan itu terkejut, dan Fei Tian menjerit kesakitan. Dia jatuh ke tanah dan melihat kakinya yang lumpuh dan berkata, kamu. Lin Tian menertawakan Fei Tian dan berkata, baiklah, apakah 1 juta ini sepadan? Fei Tian dengan dingin menunjuk ke Lin Tian, kamu, tunggu. Setelah itu, Fei Tian buru-buru menyelinap pergi, tetapi Lin Tian memandang MU Tengshan dan yang lainnya. Saat ini, mereka yang mengambil pedang dan pedang meninggalkan senjata mereka ke satu sisi dan pura-pura tidak tahu. Setelah melihat orang-orang itu ketakutan, Gunung Muto berkata, buang, naiklah padaku. Orang-orang itu tidak bekerja keras, jadi seseorang berkata, Tuan Kayu, naik, kita harus hidup. Tidak juga, Tuan Muda MU. Dia bahkan bisa menghapus orang-orang dalam daftar samurai. Bukankah kita ingin mati ketika kita naik? Selesai mengatakan, orang-orang ini segera menyebar, bahkan masih dengan cepat menyingkirkan hubungan, dan bahwa Li Fengxing gila bangkit, bagus galak. Dengan cedera, bukit pohon anggur kayu melangkah mundur dan berkata, wah, kamu, tunggu.
Agen pendamping Muang kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Selesai berkata, Gunung Muteng ini mengeluarkan rune tanah pertapa, menghilang. Ternyata ini juga bisa digunakan sebagai jimat. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan Li Fengxing buru-buru mendatangi Lin Tian dan berkata, baiklah, aku hanya membiarkanmu tertawa. Tertawa? Sangat memalukan bahwa saya harus berbisnis dengan Anda karena Anda sangat kuat. Wajah Li Feng kemerahan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, kamu juga dalam bisnis. Selama Anda tidak memaksakan jual beli, Anda tidak akan kehilangan muka. Li Fengxing sangat senang melihat Lin Tian belum diselidiki. Dia juga berkata kepada Lin Tian, jika Anda tertarik, Tuan, Anda bisa datang ke agen pengawal angin saya. Seorang tamu? Ya, saya telah berada di sini selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin menemukan sesuatu dan melakukan sesuatu, kami dapat membantu Anda. Li Feng berkata dengan penuh semangat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bawa aku ke suatu tempat dulu. Oh, mana? Lin Tian berkata, penginapan sepi. Apa? Penginapan tandus? Li Fengxing menatap, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apakah ada masalah? Tuanku, Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini penginapan yang sepi. Itu tidak terbuka untuk dunia luar. Hanya undangan atau beberapa orang spesial yang bisa masuk. Orang spesial? Misalnya, 10 klan di Sihuang, beberapa tokoh penting di ibu kota negara bagian, atau 50 prajurit teratas. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, bagaimana kedengarannya mereka yang tidak abadi dalam daftar prajurit dipersilakan? Li Fengxing menjelaskan, tuanku, ini adalah perdagangan batu tandus, dan batu tandus berasal dari Gunung Dahuang. Ini ada hubungannya dengan samurai? Gunung Dahuang tidak bisa merapal mantra di sana, jadi orang-orang dalam daftar prajurit secara alami populer, karena orang-orang ini dapat bercampur dengan baik di Gunung Dahuang. Kata Li Fengxing. Lin Tianming berkata, saya tidak menyangka bahwa beberapa juta tahun yang lalu, sihir keluar dari gunung tandus besar, yang membuat sihir tubuh hilang, tetapi sekarang sihir tubuh telah menjadi populer di gunung tandus besar. Li Fengxing tersenyum masam, bukan. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo pergi, bawa aku untuk melihat-lihat dulu. Apakah Anda memiliki undangan atau izin? Li Fengxing bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak, tapi aku akan mengirimkannya. Kirimkan? Li Fengxing curiga, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi biarkan Li Fengxing membawanya ke penginapan sepi terlebih dahulu.